Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para guru, para orang tua sekalian yang dimuliakan Allah, para penonton, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, tidak sama seperti biasanya, kita akan keluar dari kelas ini menuju ke rumah salah seorang teman saya, sahabat saya, guru saya, seorang pengusaha resto yang ada di Makassar dan memiliki cabang di luar Makassar, di mana beliau memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan dan banyak sumbangsi beliau terhadap dunia pendidikan, mulai dari membeli tanah untuk sekolah, membangun sekolah untuk digunakan oleh anak-anak kaum muslimin belajar. Namanya Mas Ali. Siapa dia dan restonya seperti apa? Kita akan berbincang bisnis dan pendidikan bersama dengan beliau. Maka mari kita pergi ke rumah beliau. Assalamualaikum. Sekarang kita sudah ada di rumah Ustadz Ali atau biasa disapa dengan Mas Ali. Kita akan bincang-bincang di dalam. Mari kita langsung berkunjung ke rumah beliau. Ayo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para orang tua dan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penonton, kembali lagi Anda bertemu dengan saya. Dan hari ini saya tidak sendiri, hari ini saya bersama dengan sahabat saya, guru saya. Di channel kesayangan Anda, channel Zulqadri Ramadan, channel pendidikan yang biasanya saya bahas tentang ayat-ayat pendidikan, menggali pelajaran yang berkaitan seputar dunia pendidikan, dunia Anda, orang tua dan guru, dari tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan kali ini ada yang berbeda, tidak seperti biasanya. Kali ini kita akan bincang bisnis sekaligus bincang pendidikan. Dan ini episode yang kedua untuk perbincangan bisnis dan pendidikan kita. Ya, mungkin Anda bertanya, apa sih keterkaitan antara bisnis dan pendidikan? Keterkaitannya besar sekali dan sangat penting untuk membangun keduanya, bisnis dan pendidikan. Namun seperti apa itu, saya akan mengajak Anda untuk kita simak alur bincang-bincang santai kita di sore hari ini agar kita pahami betapa pentingnya bisnis dan pendidikan itu untuk berjalan bersama. Di sore hari ini, para penonton sekalian, tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah like, share, dan subscribe channel ini dan sudah meninggalkan komentar. Saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda. Dan yang belum, mari segera like, share, dan subscribe. Insya Allah video-video yang akan kita tayangkan akan bermanfaat buat kita semuanya. Kali ini para penonton sekalian, saya bersama dengan sahabat saya, guru saya, Ustadz Ali, walaupun orang memanggil beliau dengan Mas, ya, Mas Ali. Alhamdulillah, beliau adalah inspirasi juga buat saya dan menjadi tokoh yang tokoh hidup, ya, visual yang bisa saya lihat bagaimana pentingnya antara bisnis dan pendidikan itu dipadukan bersama. Saya perkenalkan secara singkat untuk Anda semua penonton. Beliau adalah Mas Ali. Beliau punya usahanya warung makan Om Cik, ya, warung makan yang khusus menyajikan
hidangan ayam, ya, ayam crispy, ayam bakar dan lain-lain. Insya Allah Anda akan melihat profil usaha beliau sebentar. Insya Allah. Kita akan lanjutkan diskusi dulu. Di pertengahan diskusi kita akan tampilkan video usaha beliau. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz Zul, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Yeah. Saya bersyukur, berterima kasih sudah diterima di sore hari ini untuk diskusi bincang-bincang bisnis dan pendidikan dengan kita Pak. Masya Allah, saya juga senang Ustaz kita datang bincang ya sore hari ini. Semoga membawa manfaat terutama untuk saya pribadi dan teman-teman semua ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah. Warung Om Cik Pak, warung Ya. Om Cik. Om Cik. Om Cik. Om Cik itu. Kenapa namanya Om Cik? Om Cik. Omah ayam. Oma ayam. Ya, omah chicken. Masya Allah. Kan ribet itu kalau kita kasih nama home chicken. Iya. Enggak terlalu enak di lidah ya. Jadi saya ambil simple aja Om Cik. Om Cik. Ya. Tapi kebanyakan teman-teman dan customer kita mengira itu nama saya, Ustaz. Om Cik. Jadi sering saya dipanggil, Om Cik, sini dulu. Oh, Masya Allah. Gitu, Ustaz. Berarti kalau ada Om Cik, ada Tante Cik berarti? Ya, iya, Mbah Cik. Mbah Cik. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Sudah berapa cabangnya Pak di Makassar, di luar Makassar? Kalau Pontianak 2 ya, ada di Kota Ketapang. Kalau Makassar 6. 6 cabang. Masya Allah. 6. Terakhir yang di BTP itu, Ustaz. Gitu. Alhamdulillah. 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 Di total restoran yang Mas sudah punya, itu sehari bisa menjual berapa potong ayam? Kalau kita akumulasi sih sekitar berapa ribu ya, Ustaz? Kisarannya kan 300-400-an lah ekornya setiap hari untuk beberapa cabang itu. Dengan kita cutting 9-10 lah setiap ekornya. Seperti itu, Ustaz. Artinya di pandemi ini sih agak menurun. Mungkin ya kisaran 1.000-2.000-an porsi lah gitu, Ustaz. Masya Allah. Sejak berapa lama Pak berdiri resto ini? Om Cik itu berdiri November 2011, Ustaz. Jadi ini masuk tahun ke-11, Ustaz ya. Tahun ke-11. Iya, Oh, tahun sudah lama dia? Iya, Ustaz. 2011, Ustaz. 2011. November awal dulu kita buka. Awal di sini gerobak-gerobak kecil. Sewa depannya. Iya. Sewa rukonya. Masya Allah. Alhamdulillah Allah beri kemudahan membeli unitnya. Membeli rukonya. Iya, beli rukonya. Seperti itu, Ustaz. Pelan-pelan lah, Ustaz. Masya Allah, Masya Begitu. Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi saya sudah coba makanan ini, makan ayam crispy-nya, ayam gorengnya, Masya Allah enak. Bagi penonton sekalian yang ingin melihat profil usaha beliau, bisa dilihat di video berikut ini. Itu tadi video tentang usaha beliau, Resto Om Cik, rumah makan spesialis ayam. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa dari ayam beliau, silahkan langsung berkunjung di toko-toko terdekat. Kalau di Makassar sendiri Pak, di mana kita bisa singgah tempat? Makassar pusat di Jalan Talas Salapang. Talas Salapang, ada juga di Andi Jema, depan TVRI. Oh iya. Ya. Kemudian juga bisa yang jauh mungkin ke BTP gitu. BTP, seperti itu ya. Teman-teman kalau mau ke sana ya. Om Cik itu insyaallah kalau ke depan target kita sekitar 20 gerai lagi, Ustaz. Di Makassar. Di Makassar, insyaallah. Iya. Bagi yang tidak sempat untuk ke
warung bisa pesan online, Pak? Ya, ojol Ustaz. Standar lah ya. Grab, Gojek. Oh iya. Seperti itu. Bagi Anda pemirsa yang tidak sempat karena saat ini masih WFH, masih di dalam suasana PPKM, bagi Anda yang ingin memesan online bisa langsung pesan online. Bagi Anda yang ingin merasakan cita rasanya langsung di tokonya bisa langsung singgah. 11 tahun Pak, kita sudah berusaha, yang tadinya hanya gerobak sekarang sudah punya cabang. Baik. Tentu orang melihat Masya Allah sebuah perkembangan yang luar biasa Pak. Kira-kira tips apa yang bisa kita bagikan kepada para pengusaha-pengusaha yang ada di Makassar atau di Indonesia yang ingin memulai usaha dan mungkin bisa mengikuti kesuksesannya kita sampai saat ini? Baik, poinnya sebenarnya ada pada kesungguhan kita pada usaha tersebut, Ustadz. Apapun jenis bisnisnya, kalau kita jalani dengan sepenuh hati, intinya kita cintai itu bisnis atau pekerjaan, sehingga akan menghasilkan yang maksimal, Ustadz. Jadi poin yang pertama itu betul-betul kita full, sungguh dengan hati kita membawa bisnis ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berjalannya waktu tentu usaha itu kan tumbuh. Dan itu tentu membutuhkan apalagi namanya, kita memantaskan diri, Ustaz. Seiring dengan pertumbuhan usaha, tentu sebagai owner kita memantaskan diri. Banyak lini yang harus kita ilmui kemudian. Artinya kesempurnaan itu sambil jalan. Yang penting action aja dulu. Dengan hati kita, sepenuh hati kita, kita jalani bisnis kita, kemudian kita pantaskan diri. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, tentu produk kita harus memiliki pembeda dibanding kompetitor kita. Tentu kan kalau bisnis itu mudah sih sebenarnya. Tinggal lihat produk yang ada, kita pilih, kita copy paste. Tentu kita harus memiliki keunggulan dibanding kompetitor. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Apakah ada rahasia-rahasia tertentu, Pak? Mungkin ibadah tertentu. Setiap pengusaha yang sukses itu biasanya selain usahanya yang kuat, biasanya ada rahasia ibadah tertentu. Atau orang Makassar bilang ada baca-bacanya. Kira-kira rahasia ibadahnya ini apa kira-kira? Iya, Ustaz. Kalau rahasia, kalau saya sebutkan ada rahasia lagi. Tidak sih, standar saja sebenarnya. Pada umumnya pengusaha yang lain. Maksimalkan ikhtiar kita, itu saja. Kalau ingin air yang banyak, tugas kita cuman menjadi wadah yang layak untuk diisi air sebanyak apa yang kita inginkan. Nah, kita maksimalkan ikhtiar kita seperti wadah itu. Ranah kita hanya berusaha, ikhtiar. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Biar Allah kemudian mengerjakan yang memang kita tidak bisa. Kalau ranah kita ikhtiar, bukan kewajiban kita turunkan hujan. Tugas kita ada mendung, tak ada baskom. Itu yang pertama. Kemudian setelah air tertampung, itu air jangan diendapkan. Nanti dia berjentik-jentik, berlumut, dan tidak layak untuk dikonsumsi. Air yang baik itu air yang mengalir. Begitupun rezeki yang kita terima, mesti dialirkan. Karena sejatinya kita ini hanya pipa-pipa saja, pipa-pipa perantara yang Allah inginkan sebenarnya ujung air itu harus kita distribusikan. Nah, kalau kita pahami ini, memang sepertinya airnya habis, tapi dia akan tumbuh, mengalir. Nah, seperti itu sih. Nah, kalau saya melihatnya seperti mata air, Pak ya? Betul. Seperti mata air. Iya. Apapun jenis air kalau tertampung, dia akan tidak sebaik air yang mengalir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita punya ring 1, ring 2, ring 3. Seperti itu. Kadang ada orang baik sekali sama sahabat karibnya. Tetapi terhadap ring 1 yang saya sebut ring 1,
orang tua, mertua, kakak kandung, kakak ipar, adik kandung, adik ipar, sepupu, paman, bibi. Kita ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, jadi air yang mengalir tadi, yang saya sebutkan tadi, harus ke ring 1 dulu. Masya Allah. Orang tua dan mertua. Ring 2 ada kakak ipar, adik ipar. Ya. Seperti itu. Keluarga terdekat. Betul, Ustaz. Karena begini, kalau ranah kita ikhtiar, doa mereka juga bagian dari ikhtiar itu. Masya Allah. Doa mereka. Dan jangan kita datang ke rumahnya, tolong doakan saya, enggak usah. Cukup saja kita berikan kontribusi ke mereka sesuai kemampuan yang kita miliki. Masya Allah. Enggak usah diminta. Memang sudah lazim manusia itu kalau mendapatkan kebaikan, dia akan berdoa dengan kebaikan pula. Nah, bagaimana kalau yang berdoa itu ring 1, ring 2, ring 3? Tentu ada penguatan tersendiri, Ustaz. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya tadi saya sampaikan, ikhtiar kita maksimalkan. Kalau rumah makan, ya beda dengan bis pelayanan. Misalnya kurir, jasa ya. Nah, kalau rumah makan, sungguh bisnis yang padat dengan tenaga. Ada 3 klasifikasi yang harus kita perhatikan kalau rumah makan. Yang pertama itu tentu rasa, kemudian kebersihan, dan keramahan kita. 3 poin ini kalau kita perkuat, kita akan menjadi pembeda dibanding kompetitor kita. Itu sih 3 poin tadi itu. Masya Allah. Jadi kalau rasa relatif lah ya, setiap kita memiliki langganan masing-masing, relatif sekali itu. Tapi harus kita jaga betul. Rasa kita konsisten seperti ini ya, seperti ini. Kalau memang kita ambil misalnya khas kita pedas, konsisten di pedas. Terus konsisten di situ. Mungkin level 1, 2, dan 3. Misalnya seperti itu. Nah, di kebersihan standar lah. Kita bikin SOP. Yang itu kita bisa kontrol dengan baik. Seperti itu. Yang ketiga, tentu keramahan kita. Masya Allah. Mungkin kita tingkatkan kemampuan anak-anak. Terkait dengan personalitinya. Karena mereka butuh edukasi, Ustaz. Kadang pengusaha menuntut lebih ke karyawan tanpa diimbangi dengan edukasi yang maksimal. Penonton sekalian, ada 4 tips dari beliau tentang bagaimana cara meraih kesuksesan beliau sampai hari ini. Yang pertama tadi adalah ikhtiar yang kuat. Lalu setelah itu rezeki yang diterima melalui ikhtiar yang kuat itu disalurkan ke jalur sedekah. Lalu yang ketiga, sedekah kepada orang-orang yang terdekat, orang tua, keluarga, saudara. Lalu menguatkan karyawan. Nah, ini poin-poin yang harus jadi catatan untuk kita semuanya. Para penonton sekalian yang dimuliakan Allah, walaupun beliau tidak sampaikan, namun melalui perjalanan waktu kami bersama, saya mengetahui bahwa beliau orangnya juga sangat memahami tentang pendidikan, ya, atau punya visi pendidikan, atau beliau risau dengan pendidikan hari ini. Dan yang sepengetahuan saya, beliau juga memiliki sedekah khusus untuk pendidikan. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan bincang-bincang tentang pendidikan dengan beliau. Kita langsung Ustadz. Baik. Pak Ali saja lah, Ustadz. Mas Ali. Mas Ali. Pendidikan menurut Mas Ali seperti apa? Ya, Ustadz ya. Pendidikan kaitannya pasti dengan ilmu, Ustadz. Dengan ilmu tentunya kan. Ibadah tidak diterima kalau tidak dengan ilmu. Jadi sungguh pendidikan itu ruh yang sangat kita butuhkan. Jadi pendidikan itu jauh lebih penting daripada makan dan minum itu sendiri. Contoh kecil ya pendidikan. Dengan ilmu yang kita miliki, dengan pendidikan itu, bangun tidur, dan mungkin kita langsung makan, Ustaz. Doa masuk WC. Itu ilmu. Sedemikian pentingnya pendidikan, Ustaz. Seperti itu. Masya Allah. Sepengetahuan saya, Mas, saya mengetahui Mas terlibat dalam beberapa lembaga pendidikan. Baik. Dalam upaya perintisannya, berjalannya, berproses, sampai membesarkan pendidikan tersebut. Baik. Mengapa Mas sampai sangat
serius untuk terjun dalam pendidikan. Tentu tidak terjun sebagai guru atau karyawan atau apa. Tapi kenapa Mas begitu sangat perhatian terhadap dunia pendidikan formal, non formal yang ada saat ini? Baik. Yang pertama Ustadz, seseorang itu akan dimuliakan dengan ilmu atau dengan harta. Cuman bedanya, kalau harta kita yang jaga, kalau ilmu ia akan menjaga kita. Itu yang pertama. Tetapi pendidikan hari ini sungguh tidak semua kita bisa konsumsi, Ustaz, dengan mahalnya biaya pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian kurikulum pendidikan hari ini yang saya pahami, sependek yang saya pahami itu, sebagai pengusaha kecil lah kayak seperti saya rumah makan begini, sungguh pendidikan yang mereka terima dari SD, SMP, SMA yang menghabiskan waktu tidak sedikit, dana juga banyak, bahkan kadang berpisah dengan orang tua yang jauh. Setelah lulus SMA tidak siap pakai, Ustaz. Iya, tidak siap pakai. Artinya belum pada tataran mahir. Paling mereka hanya jaga counter saja. Nah, ini yang kadang merisaukan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustadz, pendidikan hari ini mindsetnya itu sungguh sudah jauh kalau saya melihatnya. Pola pikirnya dari sisi secara kelembagaan atau anak didiknya. Dari sisi kelembagaan saya melihatnya orientasinya sudah profit, Ustadz. Itu. Dari sisi yang dididik itu mindsetnya setelah sekolah cari kerja, Ustaz. Ya. Jadi kadang yang pentingnya ijazah seperti itu, Ustaz. Jadi ilmunya nggak ada. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya penasaran, Pak. Tentu setiap orang punya guru. Baik. Punya inspirator. Iya. Punya contoh. Ya. Karena tentu kita ini orang-orang yang mengikuti orang sebelumnya, mengikuti contoh. Iya. Nah, kira-kira siapa yang paling kuat dalam mempengaruhi Bapak di bisnis? Iya. Ya. Dan kenapa bisa sampai sangat bersungguh-sungguh untuk terjun di aktivitas mengawal pendidikan ini? Baik. Yang pertama sebagai pengusaha tentu orientasinya profit oriented lah. Gimana cari untung sebanyak mungkin. Pertanyaannya, setelah untung sampai kapan kita menikmati keuntungan yang sudah kita berjibaku berbelas tahun yang lalu? 60 mungkin, 70 tahun mungkin yang akan datang. Sangat pendek. Nah, saya sebagai pengusaha kecil, ingin apa yang saya hasilkan itu akan saya nikmati panjang, Ustaz. Dalam hal disebutkan, idza matal insan, kalau orang mati, inqata amaluhu, putus sudah amalnya. Kecuali 3 yang tidak ini. Salah satunya shadaqatun jariyah. Nah, saya ingin dengan bisnis yang saya miliki ini, yang paling menurut saya investasi yang sangat baik itu di dunia pendidikan. Investasi dunia ataupun akhirat. Nah, saya melihat dari hasil bisnis yang saya kerjakan ini, saya ingin saya nikmati panjang sampai di akhirat nanti. Tentu dari sisi itu saya ingin mensupport sebisa yang saya mampu. Itu yang pertama. Nah, kalau yang menginspirasi tentu Ustadz, ya tadi itu. Pendidikan formal saya tidak tinggi. Sungguh saya sangat risau akan kondisi anak-anak hari ini tentang dunia pendidikan, Ustaz. Masa iya sih sekolah itu orientasinya hanya cari kerja? Makanya kemarin waktu saya diundang di Unismu, teman-teman mahasiswa, tapi bukan itu poinnya. Saat itu saya ditanya, Pak Ali, bagaimana menumbuhkan jiwa usaha pada masyarakat? Ya. Jadi saya sampaikan, kalau menumbuhkan
budaya masyarakat jadi pengusaha itu kaitan sama mindset, Ustaz. Pola pikir kita sekolah mau ngapain? Dari awal kita sudah didoktrin setelah lulus cari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah ini dulu yang harus dibenahi, mindset itu. Kadang-kadang kan, nak sekolah yang rajin, biar nanti bisa masuk SMP yang favorit. Yang rajin nak nanti masuk SMA favorit, biar ke kampus yang favorit pula. Kamu dapat kerja yang gajinya tinggi. Seperti itu yang terbangun di masyarakat, walaupun tidak semua. Sebagian besar seperti itu mindsetnya melihat dunia pendidikan. Nah dari sisi pelaku bisnis, dunia pendidikan sendiri, Ustaz, misalnya yayasan atau lembaga lah ya, bisa dihitung dengan jari sih yang organisasinya tidak profit. Itu Ustaz. Nah, kenapa saya menceburkan diri? Dunia pendidikan kan mahal sekali, Ustaz, hari ini. Tidak bisa kaum muslimin bisa mengkonsumsi itu. Nah salah satu jawabannya adalah wakaf. Karena wakaf telah membangun peradaban Islam di masa lalu dan kuat sekali dibanding donasi. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Om Cik ingin berkontribusi dari sisi wakaf itu, Ustaz, untuk meringankan beban OTS terkait beban pendidikan orang tua santri, untuk meringankan beban mereka, kita subsidi dari usaha-usaha kita, dan untuk mensejahterakan para guru, tentu ada sedikit juga bagian untuk mereka. Dari guru dikuatkan agar mereka menopang kurikulum lebih maksimal lagi. Masya Allah. Nah, beban OTS tadi, orang tua santri tadi kita ringankan. Dua sudut ketemu. Harapannya akan melahirkan generasi yang gemilang di usia belia. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Para penonton sekalian, para guru dan orang tua, kita dengarkan tadi bincang-bincang seputar bisnis dan pendidikan, dan ini tentu sangat menginspirasi kita, dan kita sudah ketahui bersama bahwa betapa pentingnya bisnis itu menopang dunia pendidikan kita. Iya, ini sesi terakhir. Sebelum saya closing statement, saya berikan penutup dulu ke Mas Ali seputar bisnis dan pendidikan. Kira-kira apa sih yang harusnya ditiru oleh para pebisnis di luar sana terkait dengan dunia pendidikan? Ya, walaupun ini mungkin nanti para penonton yang bisa simpulkan. Ya, saya langsung ke Mas Ali. Baik, yang pertama, Ustaz, saya cuma ingin berpesan saja bahwa dalam bisnis itu dinamis sekali. Jadi kita harus punya visi yang kuat. Kompetitor kita hari ini juga sangat tangguh, Ustaz. Jadi saya melihat hari ini kita harus memiliki pondasi yang kuat dalam bisnis. Dan saya melihatnya pondasi yang kuat itu adalah memperkuat impian kita. Dan tidak ada impian yang lebih kuat selain impian kita di akhirat kita bahagia sebagai seorang muslim tentunya. Nah, jadi yang pertama itu kita bangun impian. Perkokoh dulu impian kita. Sekokoh apa? Sampai pada tataran impian itu betul-betul mempengaruhi alam bawah sadar kita. Saya sering memberikan analogi di beberapa kesempatan teman-teman undang. Seperti apa sih Pak Ali alam bawah sadar itu? Ada selokan misalnya 5 meter, di kondisi normal kita tidak bisa lompati. Tapi tatkala kita lewat, digonggong anjing keluar dari pagar, kita lari sekuat-kuatnya, tahu-tahu kita sudah di seberang. Nah, kemampuan itu yang Allah berikan, itu betul-betul di bawah kesadaran kita itu. Kita bisa lompati selokan, di kondisi normal tidak bisa. Kita bisa kerja pagi, malam, bahkan siangnya sekalipun. Lelah tidak terasa, ya pasti lelah. Yang mendorong kita itu impian yang besar. Sehingga mempengaruhi alam bawah sadar kita bekerja lebih daripada orang lain. Sukses itu cuman menunda saja, santai. Jadi santai ditunda dulu, jadi hari Senin semua, Ustaz. Jadi buat saya itu hari Senin semua. Senin sampai Ahad, Senin semua. Senin semua. Masya Allah. Jadi sukses itu cuma menunda santai
Setelahnya kita akumulasi santainya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini mungkin saya Ahad semua bisa. Masya Allah. Sabtu semua bisa. Jadi dulu Senin semua, sekarang Ahad semua. Ustaz, Masya segala Allah. puji bagi Allah. 2-3 tahun ini sudah seperti itu. Setelah pola terbangun, ya tentu dengan kelebihan dan kekurangannya. Itu yang pertama. Sekarang jumlah karyawan berapa, Pak? Hampir 100 kalau di Hampir kondisi 100, normal ya. Masya Tapi Allah. ini PPKM, kemudian pengurangan, paling separuhnya lah, Ustaz. Tapi tidak kita PHK, kita istirahatkan, kita rolling. Itu kuat impian, Ustaz. Nah, kemudian yang kadang-kadang lupa teman-teman pengusaha itu, seberapa yang akan kita dapatkan? Seperti analogi yang saya sampaikan tadi, kalau kita pengen air yang banyak, baskomnya gede. Jadi perkokoh saja kaki sama bahu kita. Kita tidak usah urusan bebannya lah. Beban itu urusan Allah. Mau 2-3 karung, mau 2-3 miliar, mau 40 miliar, itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma kokohkan kaki, kuatkan bahu. Karena Pantaskan sukses diri. dia. Karena sukses itu memang butuh sosok yang kuat. Seperti itu, Ustaz. Nah, Masya Allah. di poin ini kadang-kadang yang saya lihat itu enggan mengambil peran. Masya Allah. Mesti kita ngambil peran. Nah, peran yang saya ambil, alhamdulillah segala puji bagi Allah, tentu Ustadz juga dari awal menginspirasi saya. Ustadz Jul Qadri ini salah satu guru saya di awal-awal bisnis juga. Di awal dunia pendidikan juga beliau, Masya Allah sekali. Dari beliau saya banyak mendapat inspirasi tentang Itu tadi adalah bumbu dari kalimat-kalimat yang ada. tentu apalagi namanya di dunia pendidikan awal saya awam, Ustaz. Oh, ternyata seperti ini dunia pendidikan hari ini ya. Saya mulai paham. Oh, tentu sebagai pengusaha saya ingin ambil bagian di kafilah ini. Meringankan beban orang tua santri, tentu dengan subsidi SPP mereka kita ringankan. Kemudian kita sejahterakan para gurunya. Nah, yang paling kuat dengan polanya wakaf. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah ini kita baru wakaf manfaat, Ustaz. 20%-nya setiap net profit kita untuk lembaga. Saya minta izin, Pak, untuk ini closing statement tapi panjang closingnya. Minta izin, saya ingin korek-korek sedikit tentang wakaf itu. Sebagai pengusaha tentu, apalagi yang punya visi dan sudah memperkenalkan tentang wakaf, tentu ilmu itu dibangun dari amalan. Masya Allah. Kira-kira wakaf apa yang sudah diberikan untuk pendidikan? 1 atau 2 yang disebutkan. Apa ya, Ustaz ya? Dunia pendidikan itu kan mahal karena tanahnya beli mahal, bangun mahal, ya kan? Apalagi nanti yang biayai finance-nya berbunga. Tentu sebagai pengusaha saya melihatnya kalau pengen murah biaya pendidikannya, tanahnya harus gratis. Nah, di sisi itu kita support sebagian. Masya Allah. Jadi kita beli pembebasan tanah, ya, bangun, kemudian pelan-pelan, seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi memang tidak mudah, tapi insya Allah segala puji bagi Allah, teman-teman juga bantu. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Para penonton sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, closing statement dari saya, bisnis dan pendidikan sekali lagi 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan. Dia adalah sebuah gerakan motor untuk memperbaiki dunia ini. Ada pepatah mengatakan atau ada kalimat hikmah yang mengatakan jika kita ingin merubah seorang maka mulailah dari pendidikan. Ajari dia maka dia akan berubah. Jika kita hendak mengubah negara, mengubah dunia ini, maka mulailah juga dari pendidikan. Ajari banyak orang, maka orang-orang itu akan mengubah dunia ini. Dan bisnis sekali lagi tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan. Karena pendidikan adalah pengabdian, maka untuk menopang pendidikan dibutuhkan para pewakaf, para muhsinin, orang-orang yang dermawan, yang ingin menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan pendidikan. Maka bagi Anda, para orang tua, para guru, jangan sampai kita salah menilai antara bisnis dan pendidikan. Bisnis mampu menopang pendidikan, bahkan kita bisa menggratiskan pendidikan dengan bisnis,
dengan bisnis yang kuat, yang menghasilkan uang, kita bisa membantu orang, menggratiskan pendidikan itu sendiri. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat. Saya pribadi dan tim mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ali, Ustadz Ali yang telah menerima kami, dan semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam ketaatan, melancarkan rezekinya, dan terus bisa berjuang, berbuat untuk dunia pendidikan kita hari ini, untuk generasi di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa, jika Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ini agar kita bisa menyebarkan video ini, agar kita bisa menyebarkan ilmu ini ke manusia. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.